Masih di satu meja The Forum, Mas Adi. Ini barang jadi, kekuatan politiknya sudah dirangkul semua, tapi tadi dari penjelasan Mas Kurnia sudah clear pemerintah, DPR nunggu apa? Ada kekhawatiran ada yang menunggangi untuk menjegal atau gimana? Ya saya kira memang ini barang yang sangat paling mudah untuk segera disahkan. Secara kekuatan politik hampir 100% sudah memberikan dukungan. Kalau bicara tentang substansi saya kira kawan-kawan DPR sudah mantap kok. Sekolahnya bagus-bagus. Ada yang profesor, ada doktor, S2 dan macam-macam judulnya. Yang justru saya khawatirkan itu adalah soal political will. Bahwa soal RUU perampasan aset itu penting atau tidak penting. Apa sih di negara kita ini Bang Yogi? Kalau memang kawan-kawan DPR itu berhendak, undang-undangnya bisa jadi ketok magic, 9 jam pun bisa ketok palu itu barang. Apa yang kemudian tidak selesai dengan sentralisasi kekuasaan politik hari ini, di mana oversize coalition, koalisi besar, telah meniadakan kelompok-kelompok oposisi, mestinya kalau memang kawan-kawan DPR itu menganggap rancangan undang-undang perampasan aset itu penting, bagi saya tidak lama setelah bulan Ramadan, ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Kan sudah tidak ada yang ngelawan, tidak ada yang nolak, dan tidak ada yang ngeresensi. Khawatirnya saya menganggap jangan-jangan kawan-kawan DPR nggak mau menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya itu. Oke. Mas Kurnia, kalau dari DPR sudah didorong dan sebagainya, dari sisi pemerintah apalagi nih yang mungkin mau disampaikan kira-kira? Oke, saking totalnya Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan. Ya, ada banyak pekerjaan rumah pemberantasan korupsi ke depan, Mas Yogi. Satu di antaranya adalah pekerjaan rumah tunggakan legislasi yang amat sangat penting soal RUU perampasan aset. Karena ke depan perampasan aset ini, Mas Yogi, tidak hanya menjawab soal pemulihan kerugian negara. Ada juga bicara tentang aset yang tidak bertuan. Ada juga problem tentang buronan yang keluar negeri. Saya rasa Pak Laude punya pengalaman panjang di penegakan hukum. Mas Yogi, saat ini, sekarang dengan undang-undang faktual, kalau koruptornya kabur ke luar negeri, penegak hukum tidak bisa ngapa-ngapain, Mas Yogi. Sedangkan aset itu sudah di depan mata dilihat. Maka dari itu, pemerintah mendorong agar problem ini teratasi, agar aset yang di depan mata itu bisa segera dirampas untuk negara atas dasar dugaan tindak pidana. Karena Mas Yogi, kalau tadi bicara tentang illicit enrichment, akan jadi perdebatan nanti. Kalau berbasis kekhawatiran, maka ada potensi abuse of power di sana. Maka dari itu harus ada standarisasi terkait dengan aset tidak bertuan tadi. Itu yang menjadi concern dari Presiden, sekaligus bagaimana tadi dibahas oleh Mas Wana dan Pak Laude tentang indeks persepsi korupsi, ada penurunan peringkat dan skor. Tentu itu kami jadikan disadari sepenuhnya dan dijadikan bahan evaluasi oleh Presiden dan jajaran pemerintah. Oke, saya mau ke Mas Wana. Mas Wana, harusnya ICW dalam momentum ini sedikit saya percaya dan saya akan bekerja sama dengan siapapun untuk menggolkan ini. Atau punya satu hal yang belum bisa dikerjakan untuk yang tadi saya sampaikan. Ya, pertama dalam konteks tersebut kita pun juga tidak pernah mengetahui draft mana yang digunakan. Begitu. Sehingga perdebatan publiknya tidak akan terbangun. Karena ketika nanti kita memperdebatkan barang yang lama, lalu kemudian tiba-tiba DPR bilang, oh barang yang Anda gunakan salah. Lalu untuk apa proses tersebut dilakukan begitu? Sehingga bagi kami adalah masyarakat sipil yang penting untuk dilakukan, DPR dan juga pemerintah buka draft mana yang yang dibahas. Artinya Anda melihat perlu ada transparansi dan proses partisipasi publik di pembahasan RUU perampasan. Benar, karena tanpa itu maka meaningful participation pada akhirnya hanya sekedar jargon saja, dan itu yang terus direpetisi sehingga pada akhirnya usang. Gitu. Pak Laude, apa partisipasi publik, apa transparansi yang harus, standarnya yang harus baik muncul supaya proses ini sesuai dengan harapan? Iya, sebenarnya itu sudah ada rumusnya sih, sebenarnya meaningful participation itu seperti apa gitu. Tapi sebelah sana itu sangat optimis bahwa undang-undang perampasan aset ini sebenarnya bisa kita kerjakan bahkan setelah Lebaran. Mudah-mudahan ada, karena sudah ada barangnya seperti itu. Cuma saya itu kok merasa nggak terlalu optimis itu ya. Nomor satu. Kenapa? Ya nomor satu. Singkat apa yang membuat Anda nggak? Ya ketua-ketua partai belum ngomong secara firm itu. Ngomongin ini, saya setuju, PDI setuju, PKS setuju, Nasdem setuju, Demokrat setuju. Itu baru
Bisa seperti itu karena walaupun dia presiden itu adalah koalisinya besar, tapi belum tentu ketika ngomongin barang ini akan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin sekaligus pesan yang terakhir adalah soal Corruption Perception Index kita. Pak Jokowi mulai jadi presiden sama 10 tahun itu skornya 37. Tertinggi pada waktu saya masih di KPK 40 tahun 2019 dan pada akhir periode keduanya kembali ke 37. Jadi kontribusi Pak Jokowi untuk Corruption Perception Index nggak ada sama sekali. Pak Prabowo bukannya membaik, bahkan menurun sampai 34 sekarang. Jadi pesan Anda? Pesan saya, jangan diomong-omongin ini barang. Tapi harus dikerjakan. Karena kalau hanya diomong-omongin, tahun depan mungkin akan nyungsep lagi. Kalau akan nyungsep, masa kita sama dengan Myanmar. Terima kasih Bung Wana, terima kasih Pak Laude, terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Mas Adi Praitno.